Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala dzati khalaqas samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wassalim ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, sahabat-sahabat semua, baik sahabat offline maupun sahabat online pastinya, khususnya teman-teman yang ada di dunia maya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bermuajah bersama dalam konten yang kali ini kita bikin mungkin lebih santai, lebih asik gitu ya. Berkenaan dengan takwa, berkenaan dengan takwa di dalam puasa. Apa esensi takwa dan apa esensi puasa? Juga apa hubungan di antara keduanya, itu ya. Seperti kita bersama-sama tahu bahwasanya dalil puasa atau tentang puasa itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang melegitimasi antara hubungan puasa dengan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Esensi atau maknanya apa, atau supaya hasil apa puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada esensi atau makna di sini puasa yang berhubungan atau menghasilkan yang namanya ketakwaan. Apa sih puasa itu? Kalau puasa definisinya pasti sudah jelas. Puasa itu kan pasti kita karohah. Karohah artinya kita menahan diri dari lapar, dari dahaga, dari nafsu, ataupun dari segala sesuatu yang sifatnya itu mengandung barang-barang atau unsur-unsur yang jelek. Seperti halnya kita hari-hari biasanya kita makan gitu kan, kemudian kita dilarang untuk makan mulai tenggelamnya fajar gitu kan, sampai sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah esensi puasa, menahan nafsu, menahan lapar, menahan dahaga dan lain-lain. Nah, esensinya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa. Lah, apa sih takwa itu? Takwa atau ketakwaan itu adalah berarti adalah rasa takut di dalam diri, rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah definisi dari takwa. Kemudian di dalam surat lain, di dalam surat Al-Baqarah juga ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Allah memerintahkan kita untuk mencari bekal akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal yang kita dapatkan untuk bekal kita di akhirat adalah takwa. Nah, sekarang apa titik temu antara puasa dengan takwa? Nah, di dalam puasa kita ini kan diajarkan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang biasanya kita lakukan sehari-hari dengan semaunya, dengan seenaknya ya. Kita pengen makan, kita pengen minum, kita pengen ngerokok, kita pengen rasan-rasan, karo ngopi ya rasan-rasan sama ngopi. Tapi di dalam puasa ini kita dilatih untuk menahan itu semua, atau menahan diri kita dari segala sesuatu yang sebenarnya sudah sangat biasa dalam kehidupan kita. Nah, disinilah kita dilatih untuk takwa atau takut atau tunduk kepada perintah Allah, yaitu puasa. Nah, di dalam puasa ini juga berarti kan kita artinya membiasakan diri kita atau melatih diri kita untuk menghilangkan unsur-unsur kejelekan yang biasa kita lakukan sehari-hari, atau unsur-unsur kenikmatan yang bisa kita dapatkan dalam sehari-hari. Nah, ini sejatinya adalah proses atau menujunya kita kepada ketakwaan. Karena takwa itu
pengertiannya adalah menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Dengan puasa berarti kita menjalankan perintah Allah dengan menahan makan, menahan dahaga, menahan rasan-rasan, menahan segala kemaksiatan yang mungkin biasanya santai kita lakukan sehari-hari. Kita dituntut untuk menahan diri kita tidak melakukan hal itu. Berarti ini adalah sejatinya puasa adalah pembelajaran kita sebagai manusia untuk menuju kepada ketakwaan. Maka bisa disimpulkan bahwasanya esensi daripada puasa atau makna daripada puasa adalah melatih diri kita untuk menuju kepada ketakwaan. Nah, kemudian di dalam puasa ini juga ditentukan bulannya sebagaimana ibadah haji. Kalau kita ketahui ibadah haji dalam Al-Quran, Allah memerintahkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi sama, esensi puasa dengan ibadah haji itu tujuannya adalah menuju ketakwaan. Ya, kalau di dalam perintah haji tadi watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Tapi kalau di dalam puasa la'allakum tattaqun. Esensinya sama-sama takwa. Ketika kita menjalankan ibadah haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rasan-rasan. Gitu kan? Hindarilah hal-hal yang dilakukan selama ibadah haji. Begitu juga di dalam puasa, kita hendaknya menghindarkan diri atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah pasti ketika kita melakukan ibadah atau hal-hal yang sifatnya ubudiyah, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, atau segala sesuatu perintah Allah yang ada di dalam rukun iman, maka potensi yang kita dapatkan adalah ketakwaan. Karena watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ketakwaan itu adalah bekal yang paling utama yang akan kita dapatkan ketika kita kelak besok akan sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persamaan lain antara bulan puasa dengan bulan haji selain waktunya yang ditentukan adalah unsur takwa di dalamnya atau poin untuk kita mendapatkan ketakwaan. Jadi mirip. Kalau Ramadan kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Faman syahida minkum syahra, barang siapa menemui bulan Ramadan falyasum, maka diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, ada esensi atau makna kenapa kok bulan ini ditentukan. Kita tidak bisa sembarangan puasa di bulan selainnya bulan Ramadan. Puasa Ramadan pasti dilakukan bulan Ramadan, dan ibadah haji pasti dilakukan di bulan haji atau Dzulhijjah. Nah, maka di sini ada titik poin di dalam dua ibadah ini di mana kita harus sama-sama menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu di bulannya masing-masing. Berbeda dengan sholat. Sholat mau kita lakukan kapanpun boleh. Sholat asar, duhur, maghrib sesuai waktunya. Tapi ada sholat sunnah mutlak yang bisa kita lakukan di waktu dan kapan saja. Berarti di sini, baik di dalam ibadah haji maupun di dalam ibadah puasa, kita melatih diri kita untuk muayyinun atau menentukan diri kita terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam berpuasa maupun di dalam ibadah haji. Nah, kemudian soal takwa ini pasti banyak ayat-ayat lain yang berhubungan dengan takwa ataupun di dalam hadis. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Pada suatu momen ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, itu menyampaikan sebuah nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Nabi memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwanya kapan? Haitsuma
kunta, kapanpun kamu, dimanapun, dalam keadaan apapun, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertakwa. Nah, ayat-ayat ini, domain ayat-ayat tersebut dengan hadis tadi itu saling berhubungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan pentingnya takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketakwaan ini diperoleh dari kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka para ulama, ijma ulama bermufakat bahwasanya pengertian takwa adalah ketakutan di dalam hati kita untuk tunduk kepada Allah dengan menjalankan semua syariat Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang didhawuhkan oleh Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Nah, lafadz haitsuma di dalam hadis tersebut itu memiliki tiga persepsi. Haitsuma itu di dalam keadaan apapun, berarti di dalam makan itu artinya tempat, kemudian di zaman atau waktu, kemudian yang ketiga adalah hal itu tingkah atau keadaan kita. Berarti dalam keadaan kita baik sempit maupun lapang, baik punya uang ataupun tidak, kita diperintahkan untuk bertakwa. Kemudian di dalam tempat manapun, baik kita dilihat oleh Allah atau tidak dilihat oleh Allah, sesuai perasaan kita ya, dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia, tentu kita wajib bertakwa, yang artinya menjauhi segala kemaksiatan dan menjalankan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hubungan antara takwa dengan puasa. Kenapa diperintahkan puasa, kenapa diperintahkan sholat, kenapa diperintahkan zakat dan lain-lain? Tentunya muara atau tujuannya adalah takwa. Nah, pengertian takwa tadi sudah jelas. Jadi di sini sudah jelas bahwasannya di dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita sehari-hari, hendaknya kita harus menuju apa yang didefinisikan oleh Allah tadi sebagai takwa. Dengan kita mencari teman yang baik, berarti kita takwa kepada Allah. Mencari pergaulan yang baik, berarti kita takwa kepada Allah. Dengan menjaga diri dari segala maksiat, berarti kita takwa atau takut kepada Allah. Gitu. Lalu kemudian di dalam terusannya ayat tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya tidak akan membahas keistimewaan bulan Ramadan karena pastinya bulan Ramadan ini sangat istimewa. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Lah di dalam akhir ayat tersebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, di dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari atau proses menuju ketakwaan, Allah tidak menghendaki kita untuk terlalu sulit atau mempersulit diri kita sendiri. Jadi di situ yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki atau menyukai hal-hal yang mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kita untuk mempersulit diri kita sendiri. Contoh ketika kita menjalankan sholat. Ketika kita tidak bisa atau tidak mampu dengan berdiri, maka kita diperbolehkan untuk duduk. Ketika kita tidak bisa untuk duduk, kita diperbolehkan untuk sambil tiduran. Bahkan dalam kondisi yang kita tidak bisa apapun, Allah meringankan kita untuk melakukan sholat dengan cara sirri atau dengan cara isyarah. Hanya dengan cara isyarah, hanya dengan mengedipkan mata, hanya dengan umi-umi membaca bacaan-bacaan sholat di dalam kita. Berarti di situ artinya Allah tidak menghendaki kita untuk ribet gitu. Kalau Allah tidak menghendaki diri kita untuk ribet, ngapain kemudian kita harus ribet dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya masih tafsil. Jadi contoh seperti halnya kebanyakan yang diperdebatkan di media sosial. Ada orang yang sholat dengan menggunakan kopiah, ada orang yang sholat dengan menggunakan sorban, ada orang yang mungkin sholat dengan tidak menggunakan penutup kepala. Jadi di situ tidak perlu saling menyalahkan. Artinya pakai kopiah juga benar, nggak pakai kopiah juga nggak apa-apa, pakai sorban pun tidak apa-apa.
Yang penting inti syariat daripada menutup kepala secara fiqhiyah itu artinya berarti wajibnya kita atau rukun di dalam sholat itu berarti yang namanya kepala atau baduk kita itu wajib nempel ke tempatnya sujud. Wajib nempel ke tempatnya sujud. Jadi mau kita pakai kopiah, mau pakai topi dan lain-lain, yang penting rambut ini tidak menghalangi kita pada tempat sujud sehingga menyebabkan sholat tersebut tidak sah. Nah, ini loh yang paling penting. Jadi untuk menuju ketakwaan kita itu nggak perlu artinya menjadikan diri kita harus jadi orang lain. Oke, seperti contoh hijrah. Hijrah yang kita maknai sekarang itu apa sih, gitu loh. Hijrah sekarang orang mengartikan kalau dulu profesinya umpamanya artis. Kemudian karena hijrah kemudian dia meninggalkan dunia keartisannya, dia meninggalkan dunia hiburan, dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi penghidupan atau ma'isyah daripada pendapatannya sehari-hari. Nah, ini akhirnya malah membingungkan keluarganya. Akhirnya dia cari makan susah. Kemudian cari pekerjaan juga susah untuk menuju Allah katanya. Padahal Allah tidak menghendaki kita untuk ribet di dalam kita bertakwa kepada Allah. Profesi apapun yang kalian miliki, kamu mau jadi videografer, kamu mau jadi polisi, kamu mau jadi apapun profesi kamu hari ini, itu sama sekali tidak ada menghalangi kita untuk kita menuju kepada proses takwa. Itu sudah terbukti ketika umpamanya pekerjaan kita berat, kita menjadi seorang supir. Kita menjadi seorang supir. Bukankah di dalam ayat tersebut Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin. Ketika kamu sakit, kamu boleh tidak berpuasa kok. Ketika kamu dalam keadaan safar atau bepergian, contoh sampai jadi supir, boleh kok kamu tidak berpuasa. Jadi di situ Allah menekankan kepada kita bahwasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk menjadi makhluknya Allah yang bertakwa itu tidak perlu membutuhkan jalan yang sulit. Cukup dengan menjalankan segala perintah Allah. Waktunya sholat kamu sholat, waktunya puasa kamu puasa, waktunya zakat kamu zakat, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dengan tidak bermaksiat kamu sudah menuju ketakwaan. Dengan kamu berusaha untuk puasa, tidak rasan-rasan nanguni konco dan lain-lain, itu berarti kamu menuju proses ketakwaan. Jadi jangan kok kemudian proses kamu menuju baik ini akhirnya menghalangi kamu untuk menuju jalan kebaikan yang lain. Contoh sebuah profesi yang kamu miliki saat ini, artis lah tadi, nggak perlu kok kamu meninggalkan keartisan untuk menuju sebuah ketakwaan. Contoh kamu bekerja di tempat yang mungkin di situ banyak kamu melihat kemaksiatan. Kamu bekerja di kafe, kamu bekerja di klub malam, kamu bekerja di tempat-tempat yang mungkin di situ kamu melihat hal-hal yang tidak sepatutnya kamu lihat. Oke, sebaiknya dihindari. Tapi kalau tidak bisa dihindari, kalau kamu keluar dari pekerjaan kamu tersebut lantas kamu tidak memiliki penghasilan, keluarga kamu malah susah, anak istrimu nggak bisa makan, ngapain gitu. Jadi berhijrahlah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kapasitas kalian. Tidak perlu terlalu ekstrim. Karena sudah pasti sesuatu yang ekstrim atau ketika kamu berubah secara berlebihan, tidak melalui proses yang step by step, maka pasti kamu akan menuju kepada hijrah yang semu, tidak hijrah yang sesungguhnya. Maka poin yang paling pertama ketika kamu ingin menuju ketakwaan, maka carilah lingkungan yang baik. Carilah lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, sehingga paling tidak ada temanmu yang mengingatkan kamu sholat. Kamu punya teman yang puasa sehingga kamu sungkan untuk tidak puasa. Gitu kan? Kamu punya teman yang mengajak kamu ke pengajian dan lain-lain. Artinya intinya carilah lingkungan yang untuk kamu menuju menjadi baik. Saya kira itu yang perlu kita pahami di dalam esensi puasa dan proses menuju sebuah ketakwaan. Ingat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kamu sulit dalam menjalankan agama Islam, tapi
Allah menyukai hal-hal yang mudah ketika kamu menjalankan agama Islam. Kamu nggak pakai sarung, kamu nggak pakai kopiah, nggak ada masalah. Yang penting baju kamu suci. Secara fikih itu sudah sah untuk kamu sholat. Kamu menutupi aurat ma baina surah warukbah. Kamu yang penting pusar sampai lutut udah tertutup, maka kamu sudah boleh sholat. Dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang, silahkan kamu sholat. Jadi tidak perlu kamu harus berpakaian sebagaimana Nabi kamu baru bisa sholat. Kamu pakai jubah harus sholat dan lain-lain, tidak gitu. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama di dalam proses hijrah kita. Kalau kamu sehari-hari berpakaian sudah biasa saja, tidak perlu menunjukkan bahwasanya kamu Islam harus pakaian seperti ini, harus pakai jubah dalam kehidupan sehari-hari, tidak. Memang Nabi mengajarkan kita atau sunnah bagi kita untuk memakai jubah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ahabbus siyab ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam minal komis. Dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari tidak ada pakaian yang lebih dicintai oleh Allah melainkan gamis atau jubah. Tapi ketika yang namanya sunnah ini kan syariat, kita pakai logika. Yang namanya sunnah ini adalah syariat. Ketika kamu ingin menjalankan syariat Allah dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kamu tidak perlu mempersulit diri. Contoh, pekerjaan kamu macul atau ke sawah, kemudian kamu istilahnya sampean semua ingin seperti Rasulullah, sampean ke sawah dengan memakai jubah. Ini sebuah analogi yang salah. Ditegur karo tonggo, ini lapo ning jubah kok nggawe jubah, kok lapo ning sawah kok nggawe jubah. Kamu memaksakan diri ke sawah untuk macul, kemudian memakai jubah untuk memenuhi sebagaimana apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ini adalah sesuatu yang haitsuma kunta tadi tidak pas. Jalan kita untuk menuju ketakwaan itu disesuaikan dengan hal, zaman dan makan kita. Kalau kamu memaksa pergi ke sawah dengan jubah, ketika kamu macul keserimpet akhirnya gak sido macul malah jeblok ning ngene sawah, masuk ke sawah karena kamu pakai jubah. Nah, ini tidak sesuai dengan hal, tidak sesuai dengan makan atau tempat kita. Maka bertakwalah sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Kalau pakai jubah pergi ke masjid, oke, pakai jubah itu bagus. Tapi ketika kamu bepergian, contoh kamu naik sepeda motor, hindarilah jubah. Karena nopo nek keserimpet dadi ruwet, jeblok, tiba akhirnya kecelakaan. Kan jadi ribet. Begitupun juga perempuan di dalam memahami pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat itu juga harus fleksibel sesuai dengan keadaan, zaman, makan dan haliah kita masing-masing. Yang penting kita menutup aurat sebagai perempuan, kita menutup aurat sebagai laki-laki untuk semata-mata bagi perempuan agar terhindar daripada mata-mata yang mungkin nanti bisa syahwat ketika melihat aurat kalian semua. Itu yang paling penting. Jadi yang pakai baju syar'i bagus, yang pakai jilbab bagus, tapi tidak menutup sebuah kesimpulan bahwasanya kemudian kita mengkonklusikan bahwasanya yang nggak pakai jilbab itu kemudian tidak bagus. Jangan seperti itu. Ketika kita puasa lalu melihat yang tidak puasa menjadi jelek, lah ini sejatinya belum membawa kita menuju ketakwaan. Karena hasil daripada ketakwaan ini berarti kita harus memiliki sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat orang lain salah, jangan dianggap orang lain itu jelek. Ini adalah hasil atau buah daripada takwa. Ketika kita pakai jilbab kemudian melihat orang lain tidak jilbaban, kemudian kita memvonis orang tersebut jelek, oh orang itu maksiat dan lain-lain. Lah ini yang harus perlu kita hindari. Ketakwaan sejatinya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu ibadah kita sudah cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita sholat kemudian posting mau sholat tarawih nih dan lain-lain, mau aku lagi puasa nih, aduh lapar banget dan lain-lain. Lah ini sejatinya jauh kita dari proses menuju takwa, karena ketakwaan itu hanyalah pribadi kita dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mau kita dipandang jelek oleh orang lain, kita nggak perlu peduli. Mau kita dipandang tidak baik oleh orang lain, kita nggak perlu peduli. Yang penting syariat kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan maksiat kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Itulah esensi daripada ketakwaan. Jadi ini penting. Di dalam pergaulan kita sehari-hari pun juga penting yang namanya memelihara ketakwaan. Saya kira mungkin itu saja pembahasan kita pada momen kali ini tentang puasa. Saya simpulkan mungkin dari awal tadi sudah jelas bahwasanya puasa itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim, dan esensi atau makna daripada puasa sejatinya adalah menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan diri dari emosi, dari maksiat dan lain-lain. Itu semua tujuannya adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kita golek sangu di dunia untuk sowan kepada Allah dengan bekal atau sangu sing paling apik khairuz zadid taqwa, yaitu ketakwaan. Jangan sampai tapi ketika kita menuju proses tersebut lantas menganggap orang lain yang tidak baik adalah seseorang yang jelek. Jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan ketakwaan yang kita rasa ada di dalam hati, tapi sejatinya jauh daripada esensi ketakwaan itu sendiri. Jadi ketika kita memiliki takwa, itu ciri-cirinya adalah kita menjauhi maksiat, kemudian kita menjalankan perintah Allah, dan kita memandang orang lain itu dengan penuh rahman rahim. Kita memandang orang lain dengan baik. Ketika merasa diri kita baik, jangan sampai kemudian menganggap orang lain itu tidak baik. Itulah arti daripada takwa yang sesungguhnya. Saya kira itu yang bisa saya konklusikan atau saya simpulkan di dalam majelis atau pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Andaikan ada pertanyaan mungkin bisa kita bahas di dalam perjumpaan yang lain. Monggo bisa komen, jangan lupa subscribe channel ini dan juga share. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan menjadi pijakan kita dalam proses menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.